Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hendra Hakim dengan NIM 25150911035 dari kelas SI 2C. Di sini saya akan menjawab 5 soal yang diberikan oleh dosen saya sebagai tugas akhir saya, tugas UAS saya. Adapun soalnya dapat lihat di sini. Lalu soalnya selanjutnya, dan soalan terakhir. Saya akan menjawab soal nomor satu. Mengapa Al-Quran merupakan firman Allah dan tetap terjaga hingga saat ini? Menurut saya, iman merupakan dasar utama dalam kehidupan seorang Muslim. Iman bukan hanya sekedar kepercayaan bahwa Allah itu ada, tetapi merupakan keyakinan yang tertanam dalam hati, diucapkan melalui lisan dan diwujudkan dalam perbuatan sehari-hari. Oleh karena itu, dalam pembangunan keimanan kita harus memiliki sumber yang benar dan dapat dipercaya. Dalam Islam, sumber tersebut adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril selama kurang lebih 23 tahun secara berangsur-angsur. Al-Quran bukanlah hasil pemikiran manusia, melainkan wahyu Allah yang menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Menurut saya ada beberapa alasan mengapa Al-Quran diyakini sebagai firman Allah. Yang pertama, Allah sendiri menjamin keaslian Al-Quran, di mana dijelaskan Quran surah Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, Inna nahnu nazzalna dzakra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran surah Al-Hijr ayat 9. Selanjutnya, Allah sendiri yang menjamin keaslian Al-Quran, yang dimana dijelaskan di Quran surah Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna abadina ala abadina fa'tu bi suratin min misli wad'u suhadaakum min dunillahi in kuntum shodiqin. Dan jika kamu ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah yang semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu sehingga Allah selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Quran surah Al-Baqarah ayat 23. Selanjutnya, istilah Al-Quran selalu relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat mengajak manusia untuk berpikir, menikmati alam, dan meneliti ciptaan Allah. Misalnya, mengenai proses penciptaan manusia, pergantian siang dan malam, perbedaan matahari dan bulan, hingga siklus hujan. Sebagai mahasiswa di bidang teknologi, saya melihat bahwa semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, justru semakin banyak fakta ilmiah yang sejalan dengan kandungan Al-Quran. Hal ini memperkuat keyakinan saya bahwa Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan seluruh alam semesta. Selanjutnya, Al-Quran menjadi petunjuk hidup manusia, yang dimana dijelaskan dari hadis riwayat Bukhari nomor 5027 yang berbunyi, Huma la awana awana rokul walatan mamkuruho. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengerjakannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5027.
Lalu selanjutnya pertanyaan yang B, pengalaman pribadi dalam menemukan dan memantapkan keimanan serta keyakinan dengan 5 jenis hidayah. Saya, di sini saya akan menjelaskan pengalaman pribadi mengenai perjalanan saya dalam memantapkan keimanan. Menurut saya, iman bukan hanya sesuatu yang langsung sempurna sejak lahir. Eh, Keimanan berkembang melalui proses belajar, pengalaman hidup, lingkungan, serta pertolongan dari Allah. Sejak saya kecil, saya sudah diajarkan oleh orang tua untuk sholat, mengaji, dan berdoa. Saat itu saya melakukan karena mengikuti arahan keluarga. Namun, ketika mulai memasuki masa kuliah, saya mulai memahami bahwa setiap ibadah memiliki makna yang lebih dalam. Saya tidak lagi beribadah hanya karena kebiasaan, tetapi mulai memahami alasan mengapa saya harus beriman kepada Allah. Pengalaman tersebut dapat saya kaitkan dengan 5 jenis hidayah. Yang pertama, hidayah gairizah naruli. Ga- Gairizah adalah naruli Allah tanamkan kepada setiap manusia. Saya merasakan bahwa ketika menghadapi masalah, rasa takut atau kebingungan, saya merasa spontan akan berdoa kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki naluri untuk mencari pertolongan kepada Sang Pencipta. Selanjutnya adalah hidayah hawas atau panca indera. Melalui penglihatan, pendengaran, dan pengalaman sehari-hari, saya melihat begitu banyak teladan, kebes- banyak tanda kebesaran Allah. Misalnya, eh, keteraturan pergantian siang dan malam, keindahan malam, serta tubuh manusia yang bekerja dengan sangat sempurna. Selain itu membuat saya semakin yakin bahwa alam semesta ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pencipta. Selanjutnya adalah hidayah akal atau akal. Sebagai manusia yang mempelajari teknologi, saya sering berpikir bahwa setiap aplikasi pasti dibuat oleh programmer. Setiap jaringan komputer pasti ada administratornya dan setiap sistem memiliki perancangan. Dari logika tersebut, saya menyadari bahwa alam semesta yang jauh lebih kompleks itu memiliki pencipta, yaitu Allah. Semakin banyak saya belajar, semakin kuat pula keyakinan saya kepada Allah. Selanjutnya adalah hidayah din atau agama. Melalui mata kuliah pendidikan agama, membaca Al-Quran, mengikuti kajian, dan berdiskusi dengan dosen maupun teman-teman, saya memahami bahwa Islam bukan hanya mengatur ibadah seperti salat dan puasa. Islam juga mengajarkan kejujuran, tanggung jawab, etika dalam bekerja, penggunaan teknologi yang bijak, dan kepedulian terhadap sesama. Selanjutnya hidayah taufik. Menurut saya hidayah taufik merupakan anugerah terbesar dari Allah karena seseorang bukan hanya mengetahui kebenaran, tetapi juga mampu mengamalkannya. Saya berusaha menjaga sholat tepat waktu, mengerjakan tugas dengan jujur, menghormati dosen dan orang tua, serta menggunakan ilmu yang saya pelajari untuk hal-hal yang baik atau bermanfaat. Saya menyadari bahwa kemampuan untuk terus berbuat baik merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, saya akan menjawab untuk soal nomor 2, Nabi Muhammad SAW sebagai tanda manusia sebagai makhluk moral. Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW merupakan tanda terbaik bagi seluruh umat manusia. Beliau bukan hanya mengajarkan cara beriman kepada Allah, tetapi juga menunjukkan bagaimana manusia harus bersikap dalam kehidupan sehari-hari, seperti bersikap jujur, adil, penyayang, sabar, bertanggung jawab, dan menghargai sesama. Oleh karena itu, mempelajari kehidupan Rasulullah bukan hanya untuk mengetahui sejarah, tetapi juga untuk menjadikan pedoman dalam membentuknya akhlak yang baik. Selanjutnya, apakah Nabi Muhammad SAW diutus untuk hanya umat Islam atau seluruh umat manusia? Mengapa beliau menjadi Rasul terakhir? Menurut saya, Nabi Muhammad diutus bukan hanya untuk umat Islam, melainkan untuk seluruh umat manusia tanpa membedakan suku, bangsa, maupun warna kulit. Ajaran yang beliau bawa bersifat universal dan berlaku hingga akhir kiamat. Eh, Selanjutnya ada 4 sifat Rasul, kepribadian Nabi Muhammad, dan kisah yang paling berkesan bagi saya. Untuk 4 sifat Rasul yaitu sidik, yaitu berkata benar, selalu berkata benar. Selanjutnya amanah yang dapat dipercaya. Selanjutnya tablik yaitu menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia. Yang terakhir itu fatanah, yaitu cerdas. Kepribadian Rasulullah merupakan contoh terbaik bagi seluruh manusia. Beliau bersikap rendah hati meskipun menjadi pemimpin umat.
Rasulullah tidak pernah merasa lebih tinggi daripada orang lain. Beliau tetap membantu pekerjaan rumah, bercanda dengan anak-anak, menghormati tetangga, serta memperlakukan orang miskin dan orang kaya dengan cara yang sama. Beliau juga dikenal dengan sangat penyabar ketika menghadapi eh, hinaan, caci maki, bahkan kekerasan dari kaum Quraisy. Beliau tidak membalas dengan kebencian. Sebaliknya beliau mendoakan agar mereka dapat hidayah. Selain itu, Rasulullah sangat pemaaf. Beliau mengajarkan bahwa memaafkan bukan berarti lemah, tetapi merupakan bentuk kemuliaan akhlak. Sebagai mahasiswa, saya merasa sifat-sifat tersebut sangat relevan. Dalam kehidupan kampus, tentu ada perbedaan pendapat, kritik, bahkan konflik kecil. Apabila meneladani akhlak Rasulullah, maka hubungan dengan teman, dosen, maupun masyarakat akan menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah kisah Rasulullah yang paling menginspirasi bagi saya. Adalah peristiwa ketika beliau berdakwah di kota Taif. Saat itu Rasulullah berharap masyarakat Taif menerima ajaran Islam. Namun kenyataannya beliau justru ditolak, dihina, bahkan dilempari batu hingga berdarah-darah. Dan ketika malaikat Jibril eh, melihat keadaan tersebut, malaikat Jibril datang menawarkan untuk membinasakan penduduk Taif dengan menghipit mereka dengan dua gunung. Namun Rasulullah menolak tawaran tersebut. Beliau justru mendoakan kepada Allah agar keturunan penduduk Taif eh, kelak diberikan hidayah dan menjadi orang-orang yang beriman. Menurut saya kisah ini menunjukkan betapa mulia akhlak Rasul. Meskipun diperlakukan dengan sangat buruk, beliau tidak membalas dengan kebencian atau dendam. Sebaliknya beliau memilih bersabar, memanfaatkan, bahkan mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang telah menyakitinya. Hikmah yang saya ambil dari kisah ini adalah bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita tidak boleh mudah membalas keburukan dengan keburukan. Sebagai mahasiswa, tentu ini tentu kita akan menghadapi perbedaan pendapat, kritik atau perlakuan yang kurang menyenangkan dari Rasulullah. Saya belajar untuk bersikap sabar, mengendalikan emosi, memaafkan kesalahan orang lain, dan tetap berusaha berbuat baik dalam setiap keadaan. Sikap tersebut merupakan cerminan akhlak mulia yang patut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Jelaskan konsep manusia sebagai makhluk belajar dan belajar sepanjang hayat. Kaitkan dengan dasar dalil, minimal 3 ayat atau hadis. Menurut saya, manusia adalah makhluk yang selalu membutuhkan proses belajar. Belajar tidak hanya dilakukan di sekolah ataupun di perguruan tinggi, tetapi berlangsung sepanjang hidup. Dengan belajar, seorang dapat meningkatkan ilmu, keterampilan, dan akhlaknya, sehingga mampu menjadi pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Islam sangat mendorong utamanya untuk menuntut ilmu. Hal ini terlihat dari wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW, yaitu perintah untuk membaca. Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Allah, Tuhanmu yang menciptakan. Quran Surah Al-Alaq ayat 1. Ayat ini menunjukkan bahwa membaca dan mencari ilmu merupakan langkah awal dalam memperoleh pengetahuan. Selanjutnya ada Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil maja fil majalisi wabsu yafsahillahu lakum wa idza qila wa idza qilan suru fansuru yarfu illahu alladzi amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya, wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlarilah ke lapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberimu ke lapangan untukmu. Dan apabila dikatakan
Dirilah kamu, maka berdirilah niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan m- dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Ayat ini menjelaskan bahwa ilmu memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah. Semakin tinggi ilmu, seseorang semakin tinggi ilmu seseorang, semakin besar pula tanggung jawab untuk mengamalkan ilmu tersebut. Selanjutnya ada Quran Surah At-Taha ayat 114 yang berbunyi Fata'alallahul malikul haqq wala tajal bil Qur'ani min qabli yuk ayyuqda ilaika wahyu wa qur rabbi wa qur rabbi dzikran rid zidni ilma. Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Quran Surah At-Taha ayat 114. Ayat ini menggambarkan bahwa seorang muslim tidak boleh merasa puas dengan ilmu yang dimilikinya. Kita harus terus belajar dan mengembangkan diri. Lanjutnya, bagaimana saudara menerapkan dalil tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana, sebagaimana mahasiswa, saya berusaha menerapkan ajaran tersebut dengan belajar secara sungguh-sungguh, baik, baik di dalam maupun di luar kelas. Saya membiasakan baca buku, mencari referensi dari jurnal, dan berdiskusi dengan dosen maupun teman agar pemahaman saya semakin luas. Selain itu, saya juga berusaha mengamalkan ilmu yang saya pelajari sebagai mahasiswa di bidang teknologi. Saya menggunakan ilmu tersebut untuk membuat tugas dan proyek secara jujur, serta tidak melakukan plagiarisme. Di sisi lain, saya juga berusaha menyeimbangkan ilmu dunia dan ilmu agama dengan tetap membaca Al-Quran, mengikuti kajian, dan memperbaiki ibadah. Menurut saya, ilmu akan lebih bermanfaat jika disertai dengan akhlak yang baik dan niat untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Lalu saya akan menjawab soal nomor 4. Jelaskan mengapa Islam dan sains atau Islamisasi sains kaitkan dengan fenomena alam. Menurut saya, Islam dan sains itu memiliki hubungan yang erat. Islam mendorong umatnya untuk berpikir, eh, mengamati dan meneliti alam semesta sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ilmu pengetahuan tidak bertentangan dengan agama, tetapi justru membantu manusia memahami ciptaannya. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 190 yang berbunyi Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li aul aulil ilbab. Ini artinya sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Quran Surah Al-Imran ayat 190. Artinya refleksi Surah Al-Alaq dan kaitkan dengan manusia sebagai makhluk peneliti. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dimulai dengan perintah Iqra yang berarti bacalah. Menurut saya perintah ini tidak hanya berarti membaca buku, tapi juga membaca fenomena alam, perkembangan ilmu, dan berbagai peristiwa dalam kehidupan. Sebagaimana manusia mahasiswa, saya harus memiliki rasa ingin tahu, berpikir kritis, dan melakukan penelitian untuk menghasilkan solusi yang bermanfaat. Namun ilmu yang diperoleh juga harus digunakan secara bertanggung jawab dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan terakhir atau pertanyaan nomor 5. Jelaskan faktor-faktor yang mendukung kemajuan peradaban Islam. Menurut saya, kejayaan peradaban Islam di masa lalu didukung oleh
beberapa faktor. Pertama, kuatnya keimanan sehingga ilmu dapat dipandang sebagai bagian dari ibadah. Kedua, semangat menuntut ilmu yang tinggi sehingga banyak lahir ilmuwan muslim di berbagai bidang. Ketiga, adanya dukungan dari para pemimpin terhadap pendidikan, penelitian, dan pembangunan perpustakaan. Keempat, sikap terbuka terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, persatuan umat juga menjadi faktor penting dalam membangun peradaban yang maju. Selanjutnya, mengapa peradaban Islam mengalami pemunduran dan tergantikan oleh peradaban lain? Menurut saya, kemunduran peradaban Islam bukan disebabkan oleh ajaran Islam, tapi karena umat Islam mulai meninggalkan nilai-nilai yang diajarkan agamanya. Semangat belajar dan melakukan penelitian menurun. Muncul perpecahan di kalangan umat serta kurangnya inovasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, bangsa lain terus mengembangkan pendidikan dan penelitian sehingga mampu menjadi lebih maju. Sebagai mahasiswa, saya berpendapat bahwa kebangkitan peradaban Islam dapat dimulai dari meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat akhlak, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memanfaatkan ilmu tersebut untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Baik untuk kesimpulannya dari seluruh pembahasan yang dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang mempelajari keseimbangan antara keimanan, akhlak, ilmu pengetahuan, dan amalan Al-Quran menjadi pedoman hidup yang terjaga keasliannya. Nabi Muhammad SAW menjadi teladan terbaik dalam berakal, berakhlak, dan setiap muslim diperintahkan untuk terus berjalan serta melakukan penelitian demi kemajuan umat. Sebagai mahasiswa, saya memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya mengejar prestasi akademik, tetapi juga membangun karakter yang baik, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan menggunakannya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, nilai Islam dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bekal untuk membangun peradaban yang lebih baik. Baik, itu saja penyampaian dari pertanyaan saya. Pertanyaan yang diberikan oleh dosen, jika ada kesalahan kata atau kesalahan jawaban atau dalam pembacaan Al-Quran atau hadis, mohon dimaafkan karena saya eh, sedang belajar untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan yang lebih bertanggung jawab. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, nggak kerekod. Ya. Oh.